صلوا على محمد صلوا على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال تعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف بين المغرب والعشاء في جماعة بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin para ulama dan para penanggung jawab semuanya, marilah kita atur niat kita. Kita sekarang duduk di tempat paling Allah cintai, yakni masjid. Dan kita dudukkan diri kita sebagai hamba Allah yang ingin diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, barang siapa i'tikaf antara maghrib dan isya fi jama'atin berjamaah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu istana di surga. Maka kita jangan lupa niat i'tikaf insyaallah. Hadir rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-samad. Allah ta'ala yang diperlukan, yang dihajatkan oleh semuanya. Sedangkan Allah ta'ala tidak perlu pada apapun, tidak perlu pada siapapun. Maka Allah ciptakan langit, bumi, manusia bukan karena Allah perlu pada langit, bumi atau manusia. Dan suatu saat tatkala tiba masanya yang Allah tentukan, dunia hancur lebur, langit terbelah, dan semua makhluk mati, termasuk para malaikat. Lalu Allah Ta'ala bertanya, Ainal muluk, Ainal jabbarun, mana para raja, mana orang-orang yang sewenang-wenang, pada di mana? Limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Sunyi, senyap, desah nafas pun nggak ada. Suara desis angin pun nggak ada. Bahkan suara debu terbang atau debu jatuh pun tidak ada. Diam semua. Arba'in, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, arba'in, 40 lamanya. Ditanya oleh muridnya, 40 hari beliau geleng, 40 bulan beliau geleng, 40 tahun beliau geleng. Nggak dijawab, karena yang beliau dengar dari Nabi SAW segitu saja. Riwayat lain menjelaskan itu lamanya 40 tahun. Itu akan terjadi. Mati semua. Yang hidup hanya satu. Siapa? Allah. Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Gak ada jawaban. Maka jangan pernah bayangkan, kalau seperti itu Allah mau ngapain? Kalau seperti itu Allah apa gak kesepian? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wala tukhalitu dhunun, wala yasul wasfun, wala tughayyul hawadith, wala yakhshad dawair. Itu Allah Ta'ala, zat yang tidak terlihat oleh mata dan tidak bisa diceritakan sifat-sifatnya dengan detailnya. Wala yughayyirul hawadith, dan segala macam kejadian tidak merubah, tidak berpengaruh pada Allah Ta'ala. Wala yakhshad dawair, dan putaran masa Allah Ta'ala tidak khawatirkan sama sekali. Ya'lamu maqilal jibal,
yang mengetahui berapa beratnya pegunungan. Wa makayilal bihar, Allah Ta'ala tahu berapa banyaknya takaran tetesan air di lautan. Wa adada qatril amtar, Allah Ta'ala tahu berapa banyak tetesan air hujan. Wa adada waraqil asjar, dan Allah Ta'ala tahu berapa jumlah lembaran-lembaran di daunan yang menebar di seluruh permukaan bumi ini. Wala yuwari minhu sama'un sama'a, satu lapis langit tidak akan menutup dari pandangan Allah pada lapisan berikutnya. Wala ardun arda, satu lapisan bumi tidak akan mampu menyembunyikan dari pandangan Allah apa yang ada di dalamnya. Wala bahrum ma fi qarih, dan lautan yang dalam, paling dalam, apa yang tersembunyi di dalamnya tidak tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Wala jabalun ma fi wa'rih, dan pegunungan yang begitu tebal, begitu tinggi, begitu dalam, ada gua yang begitu dalam tersembunyi, bagi Allah Ta'ala sama saja. Allah maha melihat semuanya, maha tahu semuanya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Maka semua perintah yang Allah berikan tidak ada manfaatnya untuk Allah. Semua perintah yang Allah berikan tidak ada manfaatnya untuk siapa? Allah. Makanya orang-orang ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka datang kepada Rasulullah, masih sedikit pengikutnya, mereka masuk Islam. Mereka merasa berjasa pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka masuk Islam tuh kan. Karena kita masuk Islam, Nabi jadi punya teman, merasa berjasa. Allah tegur tuh, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Katakan pada mereka, jangan kalian merasa berjasa padaku atas Islam kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tapi Allah Ta'ala berikan karunia atas kalian semua. Maka Allah adalah Allah. Allah adalah As-Samad. Allah adalah Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah adalah Sattarul 'Uyub. Allah Ta'ala adalah segala di atas segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, pada umat ini begitu kasih sayang. Begitu kasih sayang. Dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kasih sayang pada umat ini. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kisah panjang kita pun sudah tahu. Ringkasnya, setelah ketemu pendeta yang ketiga kalinya pendeta itu katakan, kalau aku mati nanti, kamu gak akan ketemu lagi orang yang bisa mengajarkan kebenaran padamu. Terus saya harus berguru kemana? Kamu tinggal tunggu Nabi akhir zaman. Dia akan datang ke kota yang banyak pohon kurma. Dia menerima hadiah, makan hadiah, dan tidak memakan sedekah. Di antara dua tulang belikannya ada tanda khatmun nubuwah. Apa yang kita ambil dari sini? Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau hidup waktu itu mencari Islam kira-kira abad 6 Masehi. Kurang lebih abad 6 Masehi. Baru 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, sudah tidak ada yang bisa menyampaikan ajaran Nabi Isa dengan benar. Baru berapa? 600 tahun. Pendeta pun putus asa. Kamu gak akan temukan lagi orang yang bisa mengajarkan kebenaran padamu. Kamu tinggal tunggu Nabi akhir zaman. Akhirnya menjadi sahabat. Tapi pelajaran besar yang kita ambil apa? Betapa kasih sayangnya Allah pada umat ini. Sayyidina Rasulullah SAW wafat. Sampai hari ini udah berapa tahun? 1400 tahun lebih. Masih ribuan, ratusan ribu orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Masih ratusan ribu, mungkin jutaan yang bisa mengajarkan hadis. Masih ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang mengajarkan fikih. Masih ratusan atau mungkin jutaan, puluhan juta orang yang mengajarkan akidah yang benar. Ini semua adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Kita syukuri ini.
rahmat khusus dari Allah Ta'ala, fadlu min Allah, karunia khusus dari Allah Ta'ala untuk umat ini. Sudah 1000 tahun lebih masih banyak bimbingan Allah turunkan lewat hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih. Ini kita syukuri. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala